Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu bab 5 tentang pengaruh nasionalisme Mesir bagi negara-negara Arab dan kepentingan Barat. Yang pertama ada kawasan strategis Mesir bagi bangsa-bangsa Arab. Wilayah Mesir sangat strategis bagi bangsa-bangsa Arab. Hal tersebut disebabkan karena peradaban Mesir berkembang sekitar 5.000 hingga 3.100 sebelum Masehi. Meskipun hanya dalam waktu 3 tahun mulai dari tahun 1798 sampai 1801 Masehi, Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Wilayah Arab, khususnya Arab Utara, Asia Barat pada abad ke-18 diperebutkan oleh negara-negara imperialis. Pada tahun 1798, Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandria, kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis. Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris, terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahannya di timur. Sebaliknya, apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir ialah dapat juga menguasai seluruh Asia Barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dari India. Selang beberapa tahun, 3 tahun, Turki dengan bujukan Inggris bersama mengusir Prancis dari Mesir. Mesir diperebutkan oleh berbagai negara di Eropa terkait dengan letaknya yang strategis ini. 3 negara yang paling terkenal di Asia Barat setelah jatuhnya Kekaisaran Otonom Turki Utsman di Perang Dunia I adalah negara Turki non-Arab, Iran, dan Mesir. Periode modern awal abad ke-20 di Mesir merupakan zaman kebangkitan Islam. Periode modern dimulai ketika Napoleon Bonaparte memperluas pengaruhnya di wilayah Asia Barat. Pada periode pertengahan masa kekhalifahan Perang Salib 1453, bangsa Arab mengalami kemunduran baik dalam bidang pendidikan, pengetahuan sosial maupun bidang-bidang terkait dengan politik, budaya, dan teknologi. Periode modern ini dikenal dengan zaman pembaharuan. Selanjutnya, perjuangan kemerdekaan Mesir. Pada tanggal 28 Februari 1922, Allenby memberikan deklarasi Inggris secara sepihak mengakhiri protektorat dan menjadikan Mesir ke peringkat negara berdaulat yang independen. Bagaimanapun, Inggris memiliki gerakan kontrol keamanan komunikasi, pertahanan Mesir, perlindungan kepentingan asing dan kelompok minoritas, serta urusan Sudan Anglo-Mesir. Nasionalis Mesir kesal bahwa kemerdekaan negara mereka dinyatakan oleh negara lain dan dibatasi oleh perjanjian sebelumnya. Sejak memperoleh kemerdekaan pada 1922 dari Inggris, Mesir pernah mengalami beberapa bentuk sistem politik. Hal ini tercermin dari adanya beberapa perubahan konstitusi. Tahun 1923, Mesir diundang dalam sebuah konstitusi untuk mengatur sistem politik pada waktu itu. Bentuk negara adalah monarki konstitusional. Negara dikepalai oleh raja dan pemerintah dipimpin oleh Perdana Menteri. Sistem ini kemudian berubah setelah adanya kudeta militer tahun 1952. Selanjutnya, Konstitusi 1923 dan 1930. Kemerdekaan pada tahun 1922 terwujud karena adanya kerjasama antara para pemimpin Mesir yang terdiri dari kaum bangsawan, tuan tanah, dan para pekerja. Pada tahun 1923, Undang-Undang Dasar Mesir sebagai negara baru disahkan, namun Inggris masih mengawasi gerak dan perkembangan Mesir. Hal ini dibuktikan dengan pemerintahan Inggris yang masih menetapkan gubernurnya di Mesir. Pada akhirnya, Konstitusi 1923 dibatalkan dan sebuah konstitusi dengan undang-undang pemilu baru dipertahankan Wafdistis, yaitu partai oposisi pemerintah.
Selain Partai WAF, ada pula kelompok-kelompok lain yang menginginkan kemerdekaan sendiri. Golongan bangsawan kerajaan Mesir juga menyerukan tentang kemerdekaan. Banyak kalangan yang menyerukan kebebasan. Semua mempunyai misi yang sama, yakni kemerdekaan bagi bangsa Mesir. Selanjutnya, Perjanjian Anglo-Mesir 1936. Krisis eksternal muncul pada tahun 1935 ketika fasis Italia yang sudah memerintah di Libya di sebelah barat Mesir menginvasi Ethiopia di selatan Sudan. Inggris gencar melakukan pembentukan militer di Mesir. Tekanan berat pada tahun 1935 menyebabkan Raja Mesir untuk menerbitkan kembali konstitusi tahun 1923. Mesir memiliki kekayaan antara lain pelabuhan, lapangan udara, dan instalasi penting. Pasukan Inggris menguasai seluruh daerah strategis di sepanjang Sungai Nil. Adanya keterikatan Mesir dengan Inggris kian mengeras lantaran Mesir memutuskan hubungan dengan Jerman. Mesir dengan bersikeras menyatakan perang terhadap Jerman menyebabkan suasana semakin memanas pasca pecahnya Perang Dunia II. Perjanjian 1936 itu sangat populer di Mesir. Parlemen meratifikasikannya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Hal ini terjadi ketika pasukan Inggris bersorak di jalan-jalan Kairo. Sebuah tanda status baru Mesir itu masuk ke Liga Bangsa-Bangsa dalam popularitas. Masyarakat Mesir hidup dalam sebuah tekanan yang menyebabkan ketidaknyamanan meskipun hidup di tanah sendiri. Tekanan yang pertama justru berasal dari pemerintahan Mesir di bawah Raja Farouk, sedangkan yang kedua berasal dari pengaruh Inggris yang telah mengakar di Mesir. Masyarakat Mesir, terutama generasi muda, mengalami keterbelakangan yang merupakan akibat dari tekanan tersebut. Peradaban Mesir dimulai sekitar 50.000 hingga 3.100 sebelum Masehi. Dalam kajian geografi, wilayah kebudayaan Mesir berada dalam wilayah Afrika, namun kebudayaan dan politik mempengaruhi wilayah-wilayah Arab. Pada abad modern, Napoleon menguasai Mesir dan pengaruh yang ditinggalkan sangat besar dalam kehidupan bangsa Mesir. Meskipun hanya dalam waktu 3 tahun, mulai dari tahun 1798 sampai 1801, pada tahun 1798 Napoleon melakukan serangannya ke Mesir. Tentaranya mendarat di Alexandria, kemudian menuju ke Kairo. Kemenangan ada pada Napoleon dan Mesir jatuh ke dalam kekuasaan Prancis. Pendudukan Napoleon ini merupakan ancaman bagi Inggris. Bagi Inggris, terusan Suez merupakan urat nadi yang menghubungkan Inggris dengan jajahan-jajahannya di timur. Sebaliknya, apa yang dilakukan Napoleon dengan menguasai Mesir, ialah dapat juga menguasai seluruh Asia Barat dan akhirnya dapat mengusir Inggris dan India. Mesir diberikan hak kemerdekaan oleh Inggris sebagai negara monarki konstitusional dengan beberapa ketentuan. Ketentuan yang harus dijalankan Mesir demi status kemerdekaannya masih berkaitan erat dengan penguasaan Inggris di Mesir. Inggris menetapkan 4 masalah yang menjadi tanggung jawab Inggris di Mesir. Keempat masalah tersebut adalah: yang pertama, masalah Sudan; yang kedua, keamanan Mesir dari intervensi asing; yang ketiga, pengawasan terusan Suez; dan yang keempat, penjaminan kepentingan asing dan minoritas. Selanjutnya masuk ke bab 6, yaitu kemerdekaan Suriah dan Libanon. Yang pertama ada hubungan Suriah dan Libanon. Libanon dan Suriah adalah negara yang memiliki hubungan khas tersendiri. Secara adat istiadat ditinjau dari sejarah keduanya maupun sejarah geografi, Suriah dengan Lebanon merupakan negara bertetangga yang berbatasan wilayahnya secara daratan. Lebanon merupakan negara dengan luas wilayah sekitar 10.400 km persegi yang berbatasan langsung dengan Suriah dan Israel.
Pada tahun 1975, Lebanon mengalami perang saudara yang melibatkan berbagai kelompok agama dan pemerintahan Lebanon sendiri mengalami kesulitan dalam menangani konflik yang terjadi. Masuknya pasukan militer Suriah dalam upaya melerai konflik internal Lebanon pada tahun 1976 adalah atas permintaan dari kekuatan yang memiliki pengaruh dalam pemerintahan Lebanon. Di pihak lain, Liga Arab juga menyatakan dukungannya pada saat konferensi tingkat tinggi Liga Arab di Riyadh tahun 1976 terhadap keberadaan pasukan militer Suriah di Lebanon. Peranan pasukan militer Suriah selama ditempatkan di Lebanon awalnya adalah berusaha mengatasi perang saudara yang terjadi di Lebanon. Tetapi selanjutnya pasukan militer Suriah justru terlibat tidak hanya dalam masalah konflik internal yang terjadi di Lebanon, bahkan dengan masalah eksternalnya, yaitu dalam masalah konflik antara Lebanon dan Israel. Selanjutnya, munculnya pengaruh Prancis. Prancis mendapatkan hak atas Levant, istilah untuk wilayah Suriah dan Lebanon, di bawah pengawasan Liga Bangsa-Bangsa berdasarkan keputusan konferensi San Remo yang akte mandatnya ditandatangani di London pada 24 Juli 1922. Alasan Prancis mendapatkan hak atas Levant sendiri didasarkan kepada hubungan sejarah yang panjang antara Prancis dengan penguasa Suriah jauh sebelum terjadinya Perang Salib. Prancis pada tanggal 28 September 1941 memberikan kemerdekaan kepada Suriah dan diikuti dengan proklamasi kemerdekaan bagi Lebanon pada 26 November 1941. Untuk pelaksanaannya, Jenderal Khosrow mengangkat Sheikh Taj ad-Din sebagai Presiden Suriah dan Alfred Nached sebagai Presiden Lebanon. Pada tahun 1973, perang antara Arab Israel kembali berkecamuk yang bermula dari perang antara Mesir dan Israel. Tetapi pada tanggal 9-10 Oktober 1973, Israel berhasil melumpuhkan Suriah dengan membombardir Damaskus tanpa perlawanan berarti, dan Suriah kembali kehilangan sebagian lagi wilayah dataran tinggi Golan. Selanjutnya, kemerdekaan Suriah, Lebanon, dan meredupnya kekuasaan Prancis. Tahun 1943, Suriah dan Lebanon mendapatkan kemerdekaan, sementara dari Prancis. Banyaknya para kaum nasionalis yang berada di kursi parlemen di kedua negara tersebut memancing untuk bereaksi atas kondisi tersebut. Parlemen Lebanon pada 8 November 1943 mengajukan sebuah resolusi untuk menghapuskan segala kekuasaan Prancis dari konstitusinya yang mengakibatkan ditahannya Presiden Republik dan seluruh anggota kabinet. Dilanjutkan penunjukan Emile Edes sebagai kepala negara pemerintahan Lebanon oleh delegasi Jenderal Prancis baru Heleu. Sebelumnya, pada 28 September 1941, Jenderal Khosrow memproklamasikan kemerdekaan Suriah yang isi naskahnya adalah: yang pertama, Suriah berhak menjadi negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, Suriah berkuasa menunjuk perwakilan diplomatiknya. Yang ketiga, Suriah berhak menyusun angkatan perangnya. Yang keempat, Suriah bersedia membantu Prancis selama perang. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Sama halnya dengan Mesir, Suriah dan Lebanon tidak lepas dari protektorat Barat, khususnya Prancis. Adapun dampak dari pendudukan Prancis atas Suriah dan Lebanon diantaranya: yang pertama, izin didirikannya kantor dagang dan konsulat Prancis di Suriah. Yang kedua, mengukuhkan hubungan yang sangat akrab antara Prancis dengan umat Katolik Maronit yang ada di Suriah. Yang ketiga, timbulnya nasionalisme Arab di Suriah menjadi kekecewaan tersendiri bagi Prancis karena tidak sesuai dengan misi budaya yang diusungnya. Yang keempat, presiden harus orang Katolik Maronit dan Perdana Menterinya orang Muslim Sunni. Tujuannya agar ada keseimbangan di antara dua kelompok mayoritas Lebanon. Yang kelima, pemberlakuan milet atau zakat disesuaikan dengan kebijakan agama masing-masing. Kekuatan politik di Lebanon terbagi di antara pemimpin agama, partai politik, dan terdapat kelompok bersama dengan Prancis.
Tahun 1943 Suriah dan Lebanon mendapatkan kemerdekaan sementara dari Prancis. Selanjutnya masuk ke bab 7, yaitu Perang Palestina-Israel serta dampaknya bagi Arab dan dunia. Yang pertama adalah latar belakang konflik. Konflik Palestina-Israel hingga saat ini masih menjadi isu yang dinamis. Dari segi historis, konflik Palestina-Israel sendiri telah berakar cukup lama dan dipengaruhi oleh berbagai kepentingan antara aktor konflik. Berikut merupakan beberapa faktor penyebab konflik di Palestina-Israel. Yang pertama, perbedaan mengenai tanah leluhur. Konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dengan Palestina merupakan salah satu konflik sengketa yang cukup panjang apabila kita menelitnya dari waktu maupun usaha rekonsiliasi yang telah dilakukan untuk menyelesaikan konflik sengketa tersebut. Konflik bermula ketika gerakan Zionisme Yahudi yang dipopulerkan oleh seorang jurnalis berkebangsaan Austria bernama Theodor Herzl mulai marak di kawasan Eropa. Gerakan tersebut menyebabkan perpindahan masyarakat Yahudi ke Asia Barat. Sementara pada saat itu wilayah Palestina dan Israel menjadi kekuasaan Ottoman. Selanjutnya, Zionisme. Pada awal abad ke-19, tepatnya pada tahun 1881, ada pertentangan yang terjadi antara gerakan Zionisme dengan nasionalisme Arab pada masa akhir abad ke-19. Zionisme ini merupakan sebuah gerakan masyarakat Yahudi yang ingin kembali dan memperoleh tanah asli mereka. Pihak Arab yang sejak lama tinggal di wilayah Palestina tentunya tidak merasa senang mengetahui kedatangan dan intensi pihak Zionis untuk menjadikan tanah Palestina sebagai homeland bangsa Yahudi. Mereka berusaha melawan dan mencegah pihak Zionis untuk memperoleh wilayah yang lebih luas, karena pihak Arab menyadari bahwa hal tersebut akan dapat mengancam eksistensi mereka di tanah Palestina. Hal inilah yang pada dasarnya memicu terjadi konflik antara pihak Arab dengan pihak Zionis Yahudi. Selanjutnya, gerakan Intifada. Intifada adalah ledakan kebencian dan frustasi yang secara spontan muncul pada generasi muda dan golongan miskin masyarakat Palestina. Kemarahan ini tidak hanya ditujukan kepada Israel, tetapi juga kepada pemimpin Palestina hingga saat itu yang belum juga berhasil memberikan kepastian terhadap wilayah dan masyarakat Palestina. Gerakan Intifada secara cepat menyebar dari Gaza hingga ke tepi barat dari jalur tersebut. Tujuan dari gerakan Intifada sendiri adalah untuk mendorong PLO menegaskan kembali negara Palestina. Selanjutnya ada munculnya Hamas. Hamas adalah gerakan yang menganggap Islam sebagai jalannya yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi, dan persepsi. Gerakan ini menggunakan hukum Islam. Gerakan ini berdiri pada 14 Desember 1987. Hamas merupakan sayap dan penerus dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Hamas memiliki tujuan untuk memerdekakan tanah Palestina dan mendirikan negara Islam di Palestina. Hamas juga ingin mendirikan pendidikan yang universal bagi generasi muda untuk dapat memenuhi tujuan-tujuan yang dicita-citakan. Selanjutnya ada upaya kedua belah pihak untuk meraih kemerdekaan. Ada beberapa alasan mengapa Israel menyerang Palestina, di antaranya pembagian wilayah. Pada masa itu, tepatnya pada bulan Mei, dilakukan pembagian wilayah antara Israel dan Palestina yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Hasil dari pembagian wilayah ada 54% dari wilayah diserahkan untuk Israel, sedangkan sisanya untuk Palestina yakni 46%. Apabila ditinjau dari segi jumlah penduduk yang ada antara Israel dan Palestina, persentase masyarakat Israel yakni bangsa Yahudi hanya berkisar 31,5% dari populasi yang ada. Yang kedua, rasa tidak puas. Hal inilah yang menimbulkan reaksi balik dari rakyat Palestina yang memperjuangkan kemerdekaan di tanah mereka sendiri. Sementara bangsa Yahudi menganggap pembagian yang telah dilakukan itu tidaklah cukup. Mereka menginginkan wilayah yang lebih luas. Sejak itulah teror yang meluas terhadap rakyat Palestina berlangsung.
Akibat dari dua alasan tersebut, perang terus-menerus terjadi antara Israel dan Palestina. Sengketa ini terus berjalan seiring dengan tekanan yang dilakukan oleh penguasa Israel. Tentara Israel melakukan penyerangan di berbagai wilayah Palestina, salah satunya adalah Ramallah di kawasan tepi barat Palestina. Rakyat Palestina yang merasa terusir dari daerah yang mereka diami selama ratusan tahun tidak tinggal diam saja. Mereka terus melancarkan perang terhadap Israel sehingga muncullah perang yang terjadi antara tahun 1948, 1967, dan tahun 1971. Selanjutnya ada upaya perdamaian konflik Palestina-Israel. Beberapa usaha perdamaian yang telah dilakukan bahkan dengan bantuan PBB, diantaranya Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB 1967, 2. Perjanjian Perdamaian Camp David 1978, 3. Konferensi Madrid 1991, 4. Perjanjian Oslo 1993, 5. Perjanjian Camp David 2000, 6. Inisiatif Perdamaian Arab tahun 2002, 7. Peta Jalan Damai tahun 2003, 8. Annapolis tahun 2007, 9. Washington tahun 2010, 10. Siklus eskalasi dan gencatan senjata. Yang ke-11 KTT Paris tahun 2017. Selanjutnya, dampak konflik bagi dunia internasional. Perang Arab-Israel tahun 1948 menciptakan masalah pengungsian besar-besaran di Asia Barat. Lebih dari 500 kota besar dan kecil di seluruh Palestina benar-benar kehilangan penghuni selama perang ini berlangsung. Selanjutnya, mendapatkan kecaman dari dunia internasional. Mengingat serangan Israel adalah agresor ke Hamas dan tak ada hentinya, membuat berbagai penduduk di belahan dunia kian marah atas perilaku Israel. Selanjutnya ada kondisi masyarakat. Agresi militer yang dilakukan oleh Israel sedikitnya telah mengakibatkan gedung-gedung bertingkat rubuh. Seketika masjid-masjid hancur, rumah penduduk rata dengan tanah, banyak nyawa hilang, dan membuat suasana semakin memilukan. Tak hanya itu, dampak konflik ini juga berpengaruh di kalangan anak-anak. Sekitar 59% penduduk jalur Gaza adalah anak-anak. Dari 220.000 korban tewas adalah anak-anak berusia di bawah 17 tahun. Kejadian ini sangat memprihatinkan nasib anak-anak di Palestina. Nasib anak-anak di Palestina sangat mengenaskan. Banyak anak-anak yang trauma. Mereka harus kehilangan tempat tinggal, tidak bisa sekolah, dan gedung sekolahnya hancur. Sebagai tulang punggung negara, nasib mereka terancam. Tindakan brutal para pionir-pionir Israel telah merenggut masa depan para generasi penerus Palestina. Yang selanjutnya ada bidang ekonomi. Dampak perang jalur Gaza mengakibatkan kerusakan yang cukup besar, bukan saja membuat warga Palestina menjadi pengungsi di tanah air mereka, namun seluruh populasi 1,8 juta jalur Gaza kini membutuhkan bantuan makanan dan pemulihan sektor pertanian di daerah ini tanpa bantuan jangka panjang juga tidak mungkin dilakukan. Selain dari sisi Palestina, Israel tentunya harus mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk membiayai biaya perang. Masuk ke bab 8, yaitu pendudukan dan perjuangan kemerdekaan Iran. Yang pertama ada Iran pasca penaklukan Persia. Penaklukan kaum muslim atau Persia merupakan akhir bagi Kekaisaran Sasania sekaligus menjadi titik balik dalam sejarah bangsa Iran. Islamisasi Iran yang berlangsung dari abad ke-8 sampai ke-10 Masehi pada akhirnya meredupkan ajaran Zoroaster di Iran dan daerah-daerah bawahannya. Sekalipun demikian, pencapaian-pencapaian peradaban Persia sebelumnya tidak punah begitu saja, tetapi hampir sepenuhnya diserap oleh peradaban dan pemerintahan Islam yang baru. Iran dengan sejarah panjang peradaban dan kekaisarnya mengalami penderitaan besar di akhir abad pertengahan
dan permulaan zaman modern. Banyak invasi suku-suku pengembara yang pemimpin-pemimpinnya berhasil menjadi penguasa Iran telah berdampak negatif pada negeri ini. Sepanjang paruh pertama abad ke-19, Iran kehilangan wilayah luas di Kaukasus, meliputi kawasan timur Georgia, Dagestan, Azerbaijan, dan Armenia sekarang ini, yang jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia, tetangga sekaligus saingannya yang dengan pesat bertumbuh dan berekspansi setelah Perang Rusia-Persia pada 1804 sampai 1813 dan 1826 sampai 1828. Selanjutnya, perkembangan Iran di bawah kekaisaran. Yang pertama ada Shah Reza 1925 sampai 1941. Shah Reza berkuasa selama hampir 16 tahun sampai 16 September 1941. Tatkala ia dipaksa turun tahta oleh Inggris setelah peristiwa invasi Inggris Soviet atas Iran. Ia membentuk pemerintah otoriter yang mengutamakan nilai-nilai nasionalisme, militerisme, sekularisme, dan anti-komunisme digabungkan dengan sensor ketat dan propaganda negara. Shah Reza melakukan berbagai reformasi di bidang sosial dan ekonomi, menata ulang angkatan bersenjata, administrasi pemerintahan, dan keuangan negara. Selanjutnya ada Shah Muhammad Reza. Muhammad Reza Shah Pahlavi mula-mula mengambil sikap tidak campur tangan dalam pemerintahan dan membiarkan parlemen memegang kekuasaan besar. Beberapa kali pemilihan anggota parlemen diselenggarakan pada tahun-tahun permulaan, meskipun parlemen sebenarnya masih terus berkubang dalam korupsi. Parlemen terus-menerus tidak stabil, dan dalam rentang waktu antara 1947 sampai 1951, rakyat Iran menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan 6 orang perdana menteri. Pahlavi memperbesar kekuasaan politiknya dengan menyelenggarakan sidang konstituante Iran 1949 yang akhirnya membentuk Dewan Senat Iran, sebuah majelis tinggi legislatif yang pembentukannya diatur dalam konstitusi 1906 tetapi belum pernah diwujudkan. Para senator baru ini adalah orang-orang yang sangat mendukung Pahlavi sebagaimana yang telah diniatkan sejak semula. Selanjutnya ada krisis minyak dan pemerintahan. Iran memang harus menerima konsekuensinya atas kebijakan Mossadegh itu. Produksi minyak Iran jadi menurun karena IOC menghentikan produksinya, dan ini artinya pendapatan Iran dari hasil ekspor minyak juga terganggu. Krisis minyak di Iran juga menyebabkan krisis minyak dunia. Kondisi ini diperparah dengan sikap Inggris yang sakit hati dengan kebijakan Mossadegh. Untuk membalas Iran, Inggris bersekutu dengan Amerika Serikat memblokade Teluk Persia sampai ke Selat Hormuz yang menjadi jalur utama lalu lintas minyak dunia dan lalu lintas perdagangan serta ekonomi Iran. Selanjutnya ada akar ideologi revolusi. Dabasi menyatakan bahwa Ali Syariati adalah salah satu ideolog terkemuka di Iran yang mengusung aliran dan ideologi utama dan penting yang berpengaruh di Iran sebelum pecahnya revolusi. Dalam kajian beberapa peneliti yang fokus dengan revolusi Iran, ada beberapa aliran dan ideologi menonjol yang berpengaruh di Iran sebelum pecahnya revolusi 1978 sampai 1979. Di antaranya adalah ideologi sosialis sekuler yang diusung di antaranya oleh Partai Tudeh, Partai Komunis Iran, dan ideologi sosialis religius Syiah progresif yang diusung oleh Ali Syariati. Selanjutnya ada Revolusi Islam Iran 1978. Revolusi Iran juga dikenal sebagai Revolusi Islam, adalah revolusi yang mau mengubah Iran dari sebuah monarki absolut di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi
menjadi sebuah republik Islam di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini, salah satu dari pemimpin-pemimpin revolusi dan pendiri Republik Islam Iran. Rentang waktu revolusi boleh dikata bermula sejak Januari 1978 dengan demonstrasi besar yang pertama dan berakhir pada Desember 1979 dengan disetujuinya konstitusi baru yang teokratis di mana Ayatollah Khomeini menjadi pemimpin besar negara itu. Sementara itu, Muhammad Reza Pahlavi meninggalkan Iran menuju pembuangan pada Januari 1979 setelah aksi-aksi pemogokan dan demonstrasi melumpuhkan negara itu. Ideologi pemerintahan revolusioner ini bersifat pro-rakyat, nasionalis, dan terutama Syiah. Selanjutnya ada pasca revolusi Iran. Yang pertama, pemerintahan Khomeini 1979 sampai 1989. Khomeini menjabat sebagai pemimpin revolusi atau sebagai pemimpin besar Iran sejak 1979 hingga mangkat pada 3 Juni 1989. Era ini didominasi konsolidasi revolusi menjadi republik teokratis di bawah kepemimpinan Khomeini dan perang dengan Irak yang banyak makan biaya dan korban jiwa. Selanjutnya, perang Iran dan Irak 1980 sampai 1988. Konflik telah berlangsung dari tahun 1980 sampai 1988 yang biasa dikenal dengan Perang Teluk Persia. Perang ini dikenal sebagai pertahanan suci dan perang revolusi Iran dan Qadisiyah Saddam di Irak. Perang bermula ketika pasukan Irak menerobos perbatasan Iran tanggal 22 September 1980. Perang antara kedua negara ini dikatakan terjadi karena adanya perebutan hegemoni sebagai penguasa di kawasan Teluk Persia atau Sab al-Arab yang sangat diincar oleh Irak. Wilayah terpenting bagi Irak adalah Khuzestan yang tidak saja membangga-banggakan populasi Arabnya dan substansial, melainkan juga ladang-ladang minyaknya yang kaya. Dengan mengatasnamakan kepentingan Uni Emirat Arab secara sepihak, Pulau Abu Musa dan Pulau Tun pun turut disasarnya. Ada lebih dari 100.000 korban yang jatuh dari pihak Iran akibat senjata kimia yang dipergunakan Irak selama perang 8 tahun itu. Total korban perang di pihak Iran diperkirakan mencapai jumlah antara 500.000 sampai 1 juta. Mulai dari 19 Juli 1988 dan bertahan sekitar 5 bulan, pemerintahan secara sistematis menghukum mati ribuan tahanan politik di seluruh Iran. Selanjutnya ada 8 tahun pertama, tahun 1989 sampai 1997. Menjelang ajalnya pada 1989, Khomeini menunjuk 25 orang sebagai anggota Majelis Reformasi Konstitusi yang mengangkat Ali Khamenei yang saat itu menjabat sebagai Presiden Iran menjadi pemimpin besar Iran berikutnya dan membuat sejumlah perubahan pada konstitusi Iran. Alih kekuasaan berjalan mulus menyusul kematian Khomeini pada 3 Juni 1989. Meskipun Khomeini tidak memiliki karisma dan kewibawaan, Khomeini ia memiliki jaringan pendukung dalam angkatan bersenjata dan yayasan-yayasan amal Iran yang secara ekonomi sangat kuat. Di bawah pemerintahannya, rezim Iran dikabarkan oleh sekurang-kurangnya 1 orang pengamat lebih tampak sebagai sebuah oligarki ulama daripada sebuah otokrasi. Selanjutnya yang menggantikan Khamenei sebagai presiden adalah tokoh konservatif yang pragmatis, Ali Akbar
Hashemi Rafsanjani yang menjabat selama 2 kali masa jabatan atau 2 kali 4 tahun dan memusatkan perhatiannya pada upaya-upaya pembangunan kembali perekonomian serta infrastruktur Iran yang hancur akibat perang sekalipun dipersulit oleh rendahnya harga minyak. Selanjutnya, pengaruh Uni Soviet di Iran. Runtuhnya Imperium Uni Soviet yang disusul dengan pembentukan persemakmuran negara-negara merdeka membawa perubahan cukup drastis dalam peraturan politik internasional. Peristiwa bersejarah ini membawa dampak bagi terciptanya pola-pola baru dalam tata hubungan internasional. Seperti yang terlihat dari pergolakan yang terjadi pada bulan Januari 1990, kaum Azeri menuntut untuk bergabung dengan Iran. Selanjutnya ada relasi dengan Iran Arab. Setelah revolusi Iran, hubungan luar negeri Iran berubah. Dalam beberapa kasus, negara-negara yang bermusuhan dengan Arab bersahabat dengan Iran. Ketika negara yang memberikan dukungannya mengurangi hubungannya, ada pun 7 hal tentang ketegangan yang terjadi antara Iran dan Arab Saudi. Yang pertama, agama. Faktor yang paling signifikan di balik persaingan adalah bahwa masing-masing negara memandang dirinya sebagai pemangku agama Islam dalam versi yang berbeda. Muslim terpisah dalam 2 kelompok utama, Sunni dan Syiah. Perpecahan berasal dari pertikaian yang terjadi tidak lama setelah meninggalnya Nabi Muhammad tentang siapa yang seharusnya memimpin umat Muslim. Saudi adalah negara di mana terdapat 2 tempat paling suci, Islam, Mekah dan Madinah, sehingga menyatakan diri sebagai pemimpin Sunni dunia. Iran memiliki penduduk Syiah terbesar dunia dan sejak revolusi Iran pada tahun 1979 menjadi pemimpin dalam dunia Syiah. Selanjutnya, geopolitik. Negara Iran dan Arab bersaing untuk mempengaruhi negara-negara tetangganya. Dan juga terdapat kecurigaan tentang pengaruh Iran terhadap kelompok minoritas Syiah di Arab Saudi, di samping masyarakat Syiah di Bahrain, Irak, Suriah, dan Lebanon. Selanjutnya, ideologi politik. Arab Saudi dikuasai seorang raja dan bentuk pemerintahannya adalah Islam konservatif. Iran memiliki bentuk Islam yang lebih revolusioner dan pemimpin revolusi tahun 1979, Ayatollah Khomeini, memandang monarki tidak sesuai dengan Islam. Agenda berhaluan Islam Syiah radikal diluncurkan pada revolusi 1979, dipandang sebagai suatu penentangan terhadap rezim konservatif Sunni, terutama di kawasan Teluk, dan terdapat kecurigaan mendalam di dunia Arab terkait usaha Iran untuk mengekspor revolusinya ke negara-negara tetangga. Iran sangat mendukung usaha Palestina menentang Israel dan menuduh negara-negara seperti Arab Saudi tidak memperhatikan nasib warga Palestina dan mewakili kepentingan pihak Barat. Selanjutnya, minyak. Minyak penting bagi kedua negara. Arab Saudi adalah produsen dan eksportir terbesar dunia, dan mereka kemungkinan memiliki kepentingan yang berbeda tentang seberapa banyak minyak yang dihasilkan dan berapa harganya. Arab Saudi relatif kaya dan memiliki penduduk yang lebih sedikit dibandingkan Iran. Negara ini diberitakan dapat mengatasi rendahnya harga minyak saat ini untuk jangka pendek. Iran lebih memerlukan pemasukan dan lebih menginginkan harga per barel yang lebih tinggi. Selanjutnya, reformasi dan konsekuensinya tahun 1997 sampai 2005. Rafsanjani digantikan pada 1997 oleh tokoh reformasi Iran Muhammad Khatami. Masa jabatannya diwarnai ketegangan antara pemerintah yang berwawasan reformasi dan kaum ulama vokal dan makin lama makin konservatif. Ketegangan ini mencapai puncaknya pada Juli 1999 tatkala protes besar-besaran anti pemerintah pecah di jalan-jalan kota Teheran. Kericuan berlangsung sampai sepekan lamanya sebelum polisi dan pihak sipil yang pro pemerintah akhirnya membubarkan kerumunan massa.
Khatami terpilih kembali pada Juni 2001, tetapi upaya-upaya reformasinya berulang kali dihambat oleh kalangan konservatif di parlemen. Pada Juni 2003, protes-protes anti pemerintah yang diikuti ribuan pelajar berlangsung di Teheran. Beberapa protes terkait HAM juga terjadi pada tahun 2006. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.